Suci Maria Bunda Karmel Probolinggo. Oh iya, Kak Puput dan Mochi juga mengucapkan selamat Hari Raya Paskah ya. Nah, selamat mengikuti di program Halo teman-teman sekami, perkenalkan saya Kevin. Sebelum memulai kegiatan sekami pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena pagi ini kami boleh bangun dengan tenaga dan semangat baru. Hari ini kami mohon penyertaan-Mu Tuhan untuk acara sekami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Bimbing kami anak-anak-Mu ini agar bisa mengikuti, mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu yang disampaikan lewat para kakak dan pembina sekami. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
cucu dari sekami Probolinggo. Cucu-cucuku yang terkasih, selamat pagi. Jumpa lagi dengan nenek ya. Nenek mau cerita sedikit tentang apa sih hubungannya telur dengan Paskah. Tadi kalian sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang nenek mau ceritanya, tapi nenek baca ya, sebab nenek sudah pikun, lupa, jadi harus membaca dulu ya. Begini anak-anak, cucu-cucuku, dulu beberapa misionaris Kristen berharap bahwa merayakan hari-hari suci Kristen pada waktu yang sama dengan festival pagan akan mendorong pertobatan, terutama dengan turut mengusung simbol serupa, yaitu telur. Telur adalah bagian dari perayaan Easter, dimakan dan juga dikubur di tanah dengan motivasi untuk mendorong kesuburan. Tradisi telur ini kemudian berkembang dengan telur yang kemudian dihias. Salah satu sumber menyebutkan menghias telur Paskah merupakan tradisi yang sudah ada sejak abad ke-13. Telur Paskah yang dahulu itu hanya dicat dengan warna merah sebagai simbol darah Yesus. Kini kalau telur-telur Paskah mulai didekorasi dengan berbagai warna dan hiasan-hiasan yang menarik sekali. Telur itu menjadi simbol kelahiran dan identik dengan kebangkitan Kristus, sehingga kalau dikaitkan dengan Paskah menjadi simbol kebangkitan Yesus yang sudah melewati sengsaranya. Begitu kata sumber dari guru agama Katolik yang ada di salah satu universitas swasta di Jakarta. Nah, maka cucu-cucuku yang terkasih, maka sekarang kalau Paskah kalian biasanya mendapat telur Paskah. Kamu juga biasanya menghiasnya. Iya, kalau di sekolah dulu waktu kamu sekolah mencari telur Paskah dilombakan juga. Nah, itu anak-anak cucu-cucuku. Maka telur itu adalah simbol kebangkitan Kristus. Demikian ya cucu-cucu, cerita dari nenek. Sampai jumpa.
Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan membuat keranjang kelinci Paskah dan telur Paskah. Ya, kita mulai ya. Bahannya ada telur, lalu ada karet, pita, mata, pom-pom, ada gunting, ada lem, dan yang terakhir sapu tangan. Kita mulai ya. Satu, kita gulung sapu tangan itu sampai habis. Setelah itu kita lipat sampai ujungnya adalah sama. Lalu kita karet, yang akan nanti kita karet di bagian belakangnya. Sebelumnya kita rapikan dulu supaya terlihat rapi, telinganya bisa berdiri. Setelah itu kita karetin. Nah, yang di bagian karet itu adalah bagian depan ya adik-adik, jangan terbalik. Sekarang kita pasang mata. Matanya kita lem, pakai lem. Kita pasang di bagian depan yang ada belahannya ya, yang ada karetnya. Kita pasang mata kiri dan mata kanan. Lalu kita pasang hidungnya. Terserah mau adik-adik punya pom-pom warna merah, kuning, hijau, boleh. Kemudian dilanjut dengan kita pasang pita supaya terlihat seperti kelinci itu memakai bandu. Bandunya keren, bagus. Mau warna apapun terserah adik-adik yang adik-adik punya. Bisa warna oranye, bisa warna merah, kuning, hijau, boleh. Bila kepanjangan, pita itu bisa digunting. Setelah selesai, kita rapikan bagian telinganya supaya bisa berdiri. Kemudian kita lem ekornya dengan pom-pom yang ukurannya berbeda. Nah, sekarang kan kelihatan bagian tengahnya ada seperti cekungan ke dalam. Itu bisa diisi dengan telur. Adik-adik bisa ambil telur, taruh di bagian tengahnya. Jadi deh, keranjang kelinci dan telur Paskah. Adik-adik bila mau telurnya dihiasi, boleh juga. Maka akan lebih semarak perayaan Paskah kali ini. Selamat berkreasi, selamat merayakan Paskah adik-adik. Bersama papa, mama, adik, kakak, dan bersama Tuhan Yesus. Kita bersemu di lain kesempatan ya. Dadah. Nama saya Fali. Mari kita tutup sekami ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena boleh mengikuti sekami pada siang hari ini dengan baik. Terima kasih atas pengajaranmu melalui kakak-kakak pembina. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan sekami ini. Tuntun langkah kami akan mampu melakukan yang kau hendaki dalam aktivitas kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Halo adik-adik, setelah kita mengikuti bina iman dalam suasana Paskah, marilah kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Bye Oke, bye. sekian dulu ya Minggu Gembira minggu ini. Jangan lupa untuk selalu memuliakan Tuhan karena kini Tuhan telah bangkit. Terima kasih, dadah.